Ibu yang masih ada di luar untuk boleh masuk ke dalam, karena kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan memulainya, ibadah ini akan ditanggiskan oleh kepala kita, Bapak Pendeta John Binarian. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan tanggiskan ibadah kita. Mohon dengan Roh Kudus penyertaan Tuhan menyertai ibadah kita. Pertolongan kita ialah di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia-Nya, anugerah dan cinta kasih sayang-Nya, dan tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan memulai ibadah ini. Dan kita mau ambil waktu saat teduh kita. Kita mau fokus kepada Tuhan karena hari ini kita akan menyembah Dia, mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari kita ambil saat teduh kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hidup yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan Yesus, karena Kau selalu menyelamatkan hidup kami Tuhan Yesus dari dosa kami Tuhan Yesus. Kau telah mengampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena darah yang tercurah Tuhan Yesus sudah menghapus segala dosa kami. Dan terima kasih Bapa, karena Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Engkau selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, kami akan mampu melakukannya bukan karena hebat kami Tuhan, karena Tuhan Yesus yang memberi kekuatan, dan Tuhan Yesus yang selalu menolong membela kami. Terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan Yesus dalam saat teduh kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, menyembah nama-Mu saja Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Menaikkan syukur bagi kebesaran nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Menaikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan sembah. Katakan sekali lagi, ku naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan segala puji syukur. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpuji
yang ada di rumah masing-masing yang melihat acara streaming ini Tuhan Yesus. Engkau sendiri Tuhan Yesus yang menjadi Allah bagi kami semua Tuhan. Engkau yang kami sembah Tuhan Yesus. Inilah anak-anak-Mu Tuhan. Dengan sukacita yang luar biasa mereka memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan. Kami masuk lebih dalam. Kami mau bersuka cita Tuhan Yesus. Memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Yang percaya dan siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri yang balik sedikit 10 orang katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Baik, kita mau menyatakan bahwa darah Kristus telah menyelamatkan kita, dan kita tahu kita sekarang adalah saksinya untuk memberitakan keselamatan ini. Luar biasa, kuasanya luar biasa. Haleluya. Siap. Amin. Kita puji Tuhan.
Nah, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengar tentang kasih Tuhan, tentang apa yang Tuhan ingin kita berbuat dalam pemberitaan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, Bapak Ibu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dari awal kami ibadah sampai saat ini. Kami menyertai kami, Engkau memberikan sukacita yang luar biasa bagi kami semua, Tuhan. Dan kami mengucap syukur karena punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sebentar lagi akan mendengar firman, berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami pendeta tidak ada Tuhan Yesus untuk boleh memberitakan firman. Biar apa yang akan dikatakan semua itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Apa yang ada di dalam hatinya adalah hati Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus hamba-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus kasih dan kuasa-Mu menyertainya dan mengurapi hamba-Mu ini pada pagi hari ini. Dan kami Tuhan Yesus yang akan mendengar, bagi kami siapkan hati kami Tuhan Yesus. Kami boleh menerima berkat-Mu pada hari ini melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan yang siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Karena kami tahu Tuhan, kalau Allah kami tidak pernah meninggalkan kami, selalu bersama dengan kami. Engkau ada bersamaku. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan diri mendengar firman Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita hari ini sebelum kita masuk di dalam
perenungan firman Tuhan oleh hambanya Pak Pendeta Widada. Kita akan masuk di dalam penyerahan anak terlebih dahulu dari keluarga Pak Chris Hutasoid dan Ibu Christine. Ya, kedua anak mereka ini butuh tuntunan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu pada saat ini kita akan melaksanakan untuk penyerahan anak. Sebelum kita masuk dalam penyerahan anak, terlebih saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang terambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-21 sampai yang 22. Berkata demikian, berikut dari bacaan ini, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, ya, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia dalam hal ini Yesus waktu masih kanak-kanak, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Saya akan masuk dalam pembacaan lagi untuk di Markus 10. Dikatakan demikian, ayatnya yang ke-13, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ayat 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Pak Udada, Kuning, Pak Markus, Pak Udada. Baik, kedua anak dari Pak Chris Hutasoid, yaitu Frederick Gabriel Hutasoid, ya, dan Florencia Elizabeth Hutasoid. Saat ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapak yang baik, tentunya kami sadar dan kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan karena keteladanan atau kebenaran firman-Mu sudah dinyatakan kepada kami. Teringat seperti yang dibacakan tadi bahwa waktu Yesus lahir diserahkan kepada Tuhan, dibawa ke rumah Tuhan dan diserahkan kepada Tuhan. Dan ini sesuatu keteladanan, sesuatu hal yang kami harus patuhi. Dan untuk itu pada saat ini kami akan menyerahkan kedua anak ini ke dalam tangan Tuhan. Khususnya saat ini untuk Frederick Gabriel Hutasoid. Kami serahkan engkau kepada Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan menyertai, memimpin, melihara, bahkan memberkati Abraham, Ishak dan Israel, dalam hal ini Yakub, maka demikian juga engkau memberkati Gabriel. Engkau memberkati masa depannya, menyertai, memimpin, melihara, bahkan engkau Tuhan yang menjaga, melindungi, turun masuk. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Florencia Elizabeth Hutasoid, kami serahkan kepadamu ya Tuhan, supaya di dalam pemeliharaanmu dia boleh aman, nyaman, tentram. Dia senantiasa ada di dalam sukacitamu. Dan engkaulah Allah yang memberkati anak ini. Karena ke dalam tanganmu kami serahkan.
supaya sebagaimana Engkau memberkati Abraham, Ishak dan Israel, Yakub, dalam hal ini Engkau juga memberkati Florencia menjadi anak yang takut akan Tuhan, menerima masa depan yang penuh harapan yang daripada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, saat ini kita sudah boleh laksanakan tugas tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Dan saat ini kami akan berdoa untuk keluarga ini. Dan kami akan berdoakan, mari kita semua kita menghantarkan keluarga ini di dalam doa kita supaya Tuhan memberkati. Kasih setia daripada Tuhan, anugerah cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai keluarga Bapak Chris Hutasoid dan Ibu Christina. Dan dalam hal ini bahwa mereka menyerahkan kedua anak yang kekasih supaya mereka tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan kedua orang tua ini menjadi malaikat yang nyata buat anak-anak mereka. Dan untuk itu Tuhan kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan senantiasa menjaga, melindungi, bahkan memberkati keluarga Bapak Hutasoid seluruh dan istri dan anak-anaknya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau memberkati Abraham, Ishak dan Israel, demikianlah Engkau memberkati keluarga ini. Haleluya. Demi nama Yesus. Amin. Baik, kita akan lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu pemberitaan firman Tuhan oleh hambanya. Ya, silakan. Shalom. Ya, tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman dari hidup kita, dan kita terus mentaatinya sehingga hidup kita diberkati, hidup kita berguna, hidup kita tidak menjadi sia-sia. Jadi tadi saya mendengar mengikuti pujian, jadi dikatakan bahwa nyanyian pujian bagimu, ya, besar namamu dan layak dipuji. Siapa yang layak dipuji? Tuhan Yesus. Ya, hanya Tuhan yang layak dipuji. Kemudian darahnya, ya, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan keselamatan pun ada di dalam tangan Tuhan. Oleh darah anak domba dan kesaksian kita, maka iblis dikalahkan. Ya, jadi tidak ada alasan untuk kehidupan di dalam orang percaya itu mengalami suatu kekalahan. Ya. Tetapi kita harus ada di dalam kemenangan, ya. Karena apa? Karena kuasa darah Yesus. Ya. Di mana kuasanya, ya, Tuhan telah rela untuk disalibkan dan darahnya tercurah dan sampai habis. Dan darahnya itu mengandung kuasa. Darahnya itu yang setiap kali kita mengingatnya di dalam perjamuan kudus, ya, itu adalah darah Yesus yang harus menyatu dengan kehidupan kita. Ya. Karena tanpa darah Tuhan, tanpa darah Yesus, hidup manusia adalah sia-sia. Semua sudah pernah membaca Alkitab sampai selesai? Amin. 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 Kalau di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Sempurna. Manusia diciptakan sempurna. Dan kalau kita baca lagi di situ saat manusia diciptakan, yaitu Adam itu setiap hari, setiap pagi dia
bisa berkomunikasi dengan Allah. Dan saat Allah hadir, dia pun tahu. Bisa ketemu muka dengan muka. Tetapi apa yang terjadi setelah kejatuhannya? Setelah manusia itu jatuh dalam dosa oleh karena pelanggarannya, manusia itu melihat dirinya sendiri, terfokus pada dirinya sendiri. Sebelum manusia jatuh dalam dosa itu ada komunikasi yang baik dengan Allah. Dia selalu memandang Allah, memandang Bapa. Tetapi setelah jatuh di dalam dosa, manusia itu memandang dirinya sendiri. Ya. Sehingga manusia itu sembunyi. Karena apa? Karena melihat dirinya telanjang. Apakah waktu sebelum dalam dosa manusia itu nggak telanjang? Ya. Sudah berpakaian? Belum kan? Tapi karena manusia itu masih memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, manusia itu terus memandang Tuhan. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, manusia itu memandang dirinya sendiri. Sehingga dia katakan, waktu Tuhan datang, di manakah engkau? Dia katakan, Bapa, bersembunyi. Ya, kenapa? Karena aku telanjang. Dia mulai melihat dirinya sendiri. Bukankah kita juga begitu? Seringkali kita mau melihat diri kita sendiri. Ya. Egois namanya. Ya. Keakuannya kita terus yang kita lihat. Bahkan kelemahan kita lihat. Sehingga kita nggak maju-maju. Kalau enggak, kehebatan kita yang kita lihat. Sehingga kita menjadi sombong. Ya. Kita bisa katakan, itu kan karena gua. Tapi setelah Tuhan Yesus datang, Bapa mengorbankan anak yang tunggal. Tuhan Yesus rela untuk mati disembelihkan. Darahnya tercurah, tubuhnya tercabik-cabik. Firman Tuhan katakan, oleh bilurnya engkau menjadi sembuh. Karena darahnya yang kudus telah mengalir ke bumi ini. Dan waktu penyaliban Tuhan katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Dan setelah itu Tuhan katakan apa? Sudah selesai. Artinya tugasnya sudah selesai. Ya. Rencana Allah sudah selesai. Yaitu melalui pengorbanan oleh karena tubuh dan darahnya yang tercurah. Segala persoalan kita itu sudah ditanggungnya. Segala persoalan kita itu sudah ditanggungnya. Makanya tadi pujian mengatakan oleh darah, ya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, apa? Iblis telah dikalahkan. Ya, kuasanya dihancurkan. Berarti iblis itu sudah nggak ada kuasanya lagi. Maka dikatakan firman Tuhan bahwa iblis itu seperti singa yang sudah tidak punya gigi, dia hanya mengaum-ngaum. Tapi walaupun mengaum-ngaum, singa itu walaupun nggak punya gigi, ya, kalau tangan kita masukkan ke mulutnya tetap aja sakit, ya. Bisa juga tangan kita rontok, gitu. Makanya jangan coba-coba, jangan main-main dengan kuasa iblis. Tapi kita tetap fokus pada Tuhan. Percaya pada Tuhan. Saat Tuhan memulihkan,
Atau saat Tuhan disalibkan, dia katakan sudah selesai. Ya, karena penebusannya telah dilaksanakan. Maka dikatakan barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya bahwa semua manusia itu maunya itu yang enak. Ya, maunya itu yang selamat. Ya, kalau tanya kamu mau masuk surga atau neraka, pasti maunya masuk surga. Gitu. Tetapi Tuhan katakan hanya ada satu jalan. Ya, akulah jalan dan kebenaran. Jadi jalan untuk masuk ke dalam rumah Bapa, ke dalam surga itu cuma ada satu, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, masalah percaya sebenarnya nggak gampang. Masalah percaya sebenarnya bukan manusia yang membuat, tapi kepercayaan itu karena kuasa Roh Kudus. Kemarin saya lihat ada kesaksian di dalam TV live gitu. Ada seorang preman, ya. Dia preman, dia kehidupannya udah nggak karuan, ya. Bahkan dia sempat meninggalkan orang tuanya. Tetapi kemudian dia mengenal Tuhan. Dan saat dia mengenal Tuhan, dia pulang. Dia peluk orang tuanya. Dan oleh karena kasih Tuhan, keluarga ini diselamatkan. Saya terkesan sekali saat dia ditanya, bagaimana kalau Anda disakiti, bagaimana kamu bisa mengampuni? Bagaimana kau bisa mengampuni orang yang menyakiti engkau? Dia katakan apa? Saya sudah diampuni. Saya dulu juga begitu sama Tuhan. Saya jahat kepada Tuhan. Ya, kita seperti itu. Sebenarnya kita nggak layak. Ya, sebenarnya kita nggak layak. Dia katakan, dulu aku jahat, dulu aku enggak, dulu aku selalu menentang Tuhan. Tapi sekarang aku sudah diampuni. Jadi bagaimana? Saya nggak bisa mengampuni orang lain. Karena Tuhan mengampuni tanpa salah. Tuhan mengampuni hidup kita tanpa salah. Hanya kita percaya aja. Dan dia katakan, kalau saya ingat hidup saya nggak layak. Tapi karena Tuhan telah mengampuni saya wajib untuk mengampuni orang lain. Meskipun kejahatan mereka itu terhadap saya begitu besar. Karena lebih besar kejahatan saya pada Tuhan. Ya. Tuhan itu kasihnya luar biasa. Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa. Dan pengampunannya itu sempurna. Di dalam doa Bapa kami Tuhan ajarkan, ampuni kami seperti apa kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi pengampunan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang memiliki kekuatan yang luar biasa.
oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena darahnya yang kudus yang telah hidup di dalam hidup kita, maka kita bisa melakukan itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita juga harus percaya bahwa kuasa darahnya itu ada dalam hidup kita. Setiap minggu pertama kita perjamuan kudus, ya, dikatakan bahwa anggur yang kita bawa itu adalah darah Tuhan. Ya, darah itu harus menyatu dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan ingin hidup kita itu kembali kepada kesempurnaan. Ada firman Tuhan juga mengatakan, jadilah engkau sempurna seperti Bapamu juga sempurna. Jadi melalui darah Tuhan Yesus ini, hidup kita ini harus diubahkan. Darah bisa bicara mengenai DNA, ya kan? Darah bicara juga mengenai nyawa atau kehidupan. Ya. Jadi tanpa darah Tuhan Yesus, hidup kita sia-sia. Tapi saya katakan bahwa darahnya itu berkuasa. Ya. Jadi kalau untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus percaya bahwa darahnya itu boleh menyatu dalam kehidupan kita. Kalau darah itu menyatu dalam kehidupan kita, maka hidup kita ini akan berubah. Ya, hidup kita ini akan berubah. Ya. Perubahan hidup seseorang bisa berbeda-beda. Ada yang spontan, dia langsung hidup berubah dengan drastis. Ada yang berubahnya sedikit-sedikit. Ya. Tapi yang penting harus berubah. Kalau Pak Gembala katakan bahwa kehidupan orang Kristen, orang percaya itu seperti orang naik tangga, bukan seperti roda yang berputar. Kalau seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang turun lagi, kayak injek-injek gitu kan. Ke atas lagi, turun lagi. Tapi kalau seperti orang naik tangga, itu selalu ada peningkatan. Ya, selalu ada perubahan. Dari tangga 1 naik ke tangga 2, naik ke tangga 3. Mungkin di tangga 3 agak berhenti karena capek gitu. Tapi nanti naik lagi, naik lagi, naik lagi. Artinya ada peningkatan kehidupannya. Ada orang yang naik tangga itu cepat, ya. Tapi ada yang naik tangga pelan-pelan. Paulus katakan, hidup kita itu seperti di dalam perlombaan. Dikatakan seperti petinju. Bagikan petinju, aku memukul tidak sembarangan. Ya, kalau dia memukul sembarangan, dia bisa kena pukul dan KO. Ya. Dikatakan bahwa dia seperti pelari. Pelari itu nggak akan melihat kanan kiri. Dia nggak akan melihat ke belakang. Ya, tapi dia fokus kepada tujuan yang akan dicapai. Apalagi pelari cepat. Ya. Kalau pelari cepat kan paling sekitar berapa? 200 meter, ya? Atau 100 meter. Ya. Kalau dia lihat ke belakang, pasti kalah. Kalau nggak terjatuh. Ya. Tapi dia harus fokus kepada tujuan yang dicapai. Begitu juga kehidupan kita. Jangan kita lihat kanan kiri, jangan kita lihat ke belakang, tapi mari kita pandang Tuhan. Sama seperti Adam, ya, sebelum dia jatuh dosa, dia terus bertemu dengan Tuhan, ya, memandang Tuhan. Jangan kita apalagi melihat diri sendiri. Kalau kita sedang lari, kita melihat diri sendiri, kita akan jatuh. Amin. Ya, tapi fokus kepada tujuan. Ya. Kalau kita fokus kepada tujuan, maka hidup kita akan terus berubah ke dalam kebaikan. Kita coba buka di dalam
Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ayat 16. Nanti bisa dibaca di rumah, kita mulai dari ayat 13 sampai 30 sampai 40. Ya, tapi nggak akan kita baca di sini karena waktu. Di situ dikisahkan ada seorang penenun, ya, wanita penenun. Dan wanita penenun itu merasa terganggu saat ada kehadiran Paulus dan Silas. Kenapa? Karena penghasilan mereka menurun. Jadi penenun itu ternyata dia bekerja untuk dengan tenungan-tenungannya, dia bekerja untuk mencari uang. Nah, setelah Paulus dan Silas hadir di situ, maka orang-orang di sekitar situ dia condong kepada Paulus dan Silas. Jadi kalau mereka sakit, mereka datang kepada Paulus untuk didoakan, ya, dan mereka disembuhkan. Maka penenun ini merasa terganggu karena penghasilannya menurun. Kemudian mereka menyerahkan, ya, dengan rekayasa mereka menyerahkan Paulus dan Silas ke dalam pemimpin-pemimpin, sehingga Paulus dan Silas dimasukkan di dalam penjara. Ayat yang ke-24 dikatakan begini: sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ya. Orang itu kalau dipasung itu bukan seperti dirantai, ya. Kalau dipasung itu kan kakinya dimasukkan ke dalam kayu, ya, dalam batang, sehingga nggak bisa bergerak sama sekali. Ya. Mau pindah aja nggak bisa. Ya. Berbeda dengan dirantai. Kalau dirantai orang masih bisa, ya, ke kanan ke kiri, atau apalagi kalau dirantai masih bisa berjalan kan, meskipun sedikit-sedikit gitu. Ya. Tapi kalau dipasung sama sekali nggak bisa. Dan setelah itu apa juga? Ditaruh di penjara yang di tengah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Paulus dan Silas berdoa, ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Ternyata puji-pujian itu harus kita ucapkan. Jangan kita memuji dalam hati. Ada yang suka memuji dalam hati? Ya? Boleh aja kita memuji dalam hati. Tapi ada saatnya kita puji-pujian itu harus keluar dari mulut kita. Supaya apa? Orang lain pun bisa mendengarkan. Tuhan Allah berkuasa. Gimana? Allah kita bertahta Di atas pujian umatnya. Gimana? Tuhan Allah kita berkuasa, bertahta di atas pujian umatnya. Nah, jadi Tuhan Allah bertahta di atas pujian umatnya. Jadi di saat kita memuji Tuhan, maka kuasa Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Ayat kemudian, tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Ya, di atas puji-pujian kuasa Allah turun. Amen. Belenggunya terlepas. Yes. Tapi apakah Paulus kemudian, udah terlepas yuk kita lari? Enggak. Kenapa enggak bisa? Kenapa enggak lari? Coba kalau kita yang belum kita masuk penjara kemudian semua terlepas, kita lari enggak? Kabur.
Oh, penjaganya masih tidur juga. Iya, kabur. Tapi Paulus gak kabur. Saya percaya bahwa Paulus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Amen. Ya. Jadi ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, betul itu. Ya, kita ngerti apa yang harus kita kerjakan. Jadi Paulus dan Silas tetap tinggal di situ. Dan apa yang terjadi? Kepala penjara setelah mengetahui bahwa semua terbuka, ya, dia nggak mengecek itu ada nggak orang di situ ya, tapi dia ingin bunuh diri. Karena apa? Karena ketakutan. Tapi Paulus katakan, jangan celakakan dirimu. Ya, jangan celakakan diri. Karena kami semua masih ada di sini. Jadi ternyata orang-orang yang di penjara pun, yang lain pun tidak lari. Dari situ kepala penjara tersungkur. Kemudian ada perintah dari pimpinannya bahwa mereka harus dilepaskan. Ya, kedua orang itu harus dilepaskan. Dan setelah dilepaskan, maka kepala penjara katakan, Tuan-tuan, apa yang harus kami perbuat supaya kita selamat? Dan Paulus katakan, percaya kepada Tuhan, maka seisi rumahmu juga akan diselamatkan. Dan mulai hari itu mereka datang ke rumahnya, ke rumah kepala penjara itu, dan semua orang yang ada di rumah itu menerima Tuhan dan diselamatkan, dan mereka dibaptis. Jadi rencana Allah di dalam kehidupan kita itu kita nggak bisa pikirkan. Oh, kalau aku ada masalah begini terus nanti harus begini. Oh, kalau begini. Itu kadang-kadang yang menghambat dalam kehidupan kita itu apa? Pikiran kita. Saya katakan bahwa kita percaya sama Tuhan. Percaya itu nggak cukup kita ucapkan dari mulut kita. Tapi ada unsur 3. Kalau saya katakan bahwa saya percaya itu ada 3 unsur yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu mulut kita mengatakan percaya, hati kita juga mengatakan percaya, pikiran kita juga percaya. Nggak bisa kita katakan aku percaya, tapi pikiran kita, tapi nanti begini. Tapi itu namanya enggak percaya. Ya. Jadi percaya itu adalah 3 unsur yang harus menyatu: pikiran, ucapan, dan hati. Itu harus benar-benar ada di dalam hidup kita satu. Aku percaya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata percaya kadang-kadang ini nyaru dengan kata iman. Makanya ada ayat yang mengatakan, Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya. Ya, aku percaya Tuhan, tapi tolonglah aku yang tidak percaya. Kurang percaya. Ya. Kenapa? Ya mungkin itu tadi, ketiganya itu ada yang nggak percaya. Mulutnya bilang percaya, hatinya enggak. Ya. Kadang-kadang memang pikiran yang mengganggu, ya. Makanya nggak terjadi apa-apa. Banyak sekali contoh-contoh seperti itu, bahwa kita itu harus percaya dengan penuh. Tuhan katakan, jika engkau percayamu seperti biji sesawi aja, maka engkau katakan gunung itu tidak, dan gunung itu akan tidak. Kadar kepercayaan kita harus kita tingkatkan supaya kita mengalami Tuhan, supaya hidup kita berubah, supaya hidup kita terus berada di dalam Tuhan, sehingga rencana Tuhan itu tidak gagal dalam kehidupan kita. Tapi biarlah rencana Tuhan itu terjadi atas kehidupan kita. Dan kita bisa mengatakan, hidupku menggenapi
firman-Mu, tanda mujizat sertai dalam hidupku, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Engkau di dalamku menjadi bukti kebesaran. Artinya kita bisa bersaksi. Kalau Tuhan itu ada dalam hidup kita, kita bersaksi. Biarlah firman yang singkat ini boleh menjadi perenungan bagi kita. Waktunya udah lewat. Ya. Nanti boleh dibaca PR ya dari Kisah Para Rasul 16 ini. Ya. Coba direnungkan bahwa kuasa Tuhan itu memang nyata dan kita harus ngalami. Jangan kita hanya mendengar, oh seperti itu toh, gitu. Tapi kita alami. Jadi kalau ada masalah, lari kepada Tuhan, teriak kepada Tuhan, maka kau mengalami mujizat Tuhan. Amin. Ya. Firman Tuhan nyata saat kita melangkah. Ketika bangsa Israel mau melewati lautan, ketika kakinya masuk ke dalam air, maka air itu menjadi kering. Artinya, kalau kita percaya sama Tuhan, kita harus melangkah. Gak bisa kita hanya percaya, tapi kita gak bergerak. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, jadilah saksi Tuhan, sehingga banyak orang yang diselamatkan. Biarlah rencana Tuhan untuk penyelamatan menjadi sempurna. Hidup kita pun dijadikan menjadi sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Ya, imam-imam musik. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas karya penebusan-Mu bagi hidup kami, atas kuasa-Mu, atas kasih setia-Mu Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak sia-sia. Yang apa yang kami dengar, biarlah Tuhan hidup di dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu ini Tuhan mengubahkan hidup kami. Dari hari ke hari hidup kami terus diubahkan oleh karena firman-Mu menuju kepada kesempurnaan. Sehingga destiny kami Tuhan boleh terjadi sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Semua diberkati. Haleluya. Ya. Percaya itu harus selaras antara pikiran, hati dan ucapan. Jangan kita percaya ngomong aja, tapi kita nggak percaya. Kita percaya bahwa di dalam hidup kita ini ada kata Pak Pendeta Bidara tadi bilang ada pertandingan yang harus kita melalui. Itu kewajiban bagi kita semua. Kita harus bertanding dalam iman kita. Masalah, penyakit dan segala macam yang membuat kita tidak kuat, itulah pertandingan iman kita. Apakah iman kita goncang dengan masalah itu? Itulah pertandingan iman kita. Karena itu Bapak Ibu, kita harus tetap kuat, melekat kepada Tuhan. Karena hanya dengan melekat kepada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan akan selalu menyertai kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman ibadah untuk minggu depan tetap jam 7:30 di tempat ini. Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir jam 7:30 karena kita akan ikut menyembah, ikut memuji, supaya kita mempersiapkan hati kita dengan sukacita yang daripada Tuhan. Lalu persembahan pada hari ini adalah minggu keempat. Itu yang amplop coklat ya Bapak Ibu untuk Natal. Sedangkan yang amplop biru itu Bapak Ibu boleh memberikan persembahan untuk perpuluhan, misi, dan dapat ditulis yang lainnya juga. Untuk Bapak Ibu yang akan memberikan iuran love
230-135-9642. Sekali lagi, nomor rekeningnya adalah 230-135-9642. Dan bukti transfer dapat Bapak Ibu kirim ke WA dengan nomor 0813-8733-0000. Saya ulangi, WA 0813-8733-0000. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelum ibadah ini berakhir, Bapak Ibu jangan pulang dulu. Setelah nanti doa berkat dan lagu penutup, kita akan tetap di sini karena ada pengumuman yang akan diberikan oleh Dewan Gembala. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan sama-sama mendengarkan pujian Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam kebenaran. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalah. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar dari segalanya. Yang meninggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar dari segalanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar dari segala. Yesus lebih besar Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus untuk ibadah pada pagi hari ini Bapak yang telah menuntun bimbing setiap kami Bapak, bahkan mengukur setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Bapak, Engkau yang sudah menuntun menyertai setiap kami Bapak, bahkan Engkau yang memberikan hikmat setiap kami atas firman yang telah disampaikan Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Widada Krisnanta Bapak yang telah memberikan firman-Mu Bapak. Engkau tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan-Mu turun atasnya Tuhan Yesus, agar apa yang disampaikan itu turun dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Bapa. Engkau buat hamba-Mu boleh menjadi dampak di mana hamba-Mu berada Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa Bapa untuk Bapak Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, Bapak Pendeta John dan Ibu Ida Tuhan Yesus. Engkau yang memberkatinya Bapak, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan-Mu Bapak agar boleh memimpin jemaat ini Bapak seturut dengan kehendak-Mu Bapak. Engkau berikan hikmat-Mu yang lebih lagi Bapak, agar setiap perkataan yang diucapkannya adalah perkataan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau yang memberkati keluarga juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap Dewan Gembala Bapak, Engkau berikan kesatuan hati, kesatuan visi misi atas Dewan Gembala Bapak, agar tidak ada Dewan Gembala yang terpecah-pecah, bahkan Dewan Gembala memiliki kesatuan visi, kesatuan roh daripada-Mu Bapak. Kau memberkati setiap keluarga demi keluarga dari Dewan Gembala Tuhan Yesus. Jangan sampai ada yang terhilang. Kau pakai Dewan Gembala lebih lagi untuk boleh menerima kerajaan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Bapak. Kau pakai bangsa negara kami ini Bapak untuk boleh hormat menjadi hormat kemuliaan-Mu Bapak. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, semua ada dalam jaminan-Mu Bapak. Bahkan gelombang lawatan-Mu terjadi Bapak, seperti sungai yang tidak pernah mengalir sampai Engkau datang,
sampai Kau datang kedua kali Tuhan Yesus. Kau pakai bangsa ini Bapa menjadi bangsa kemuliaan-Mu Bapa, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di luar sana Tuhan Yesus. Kau pakai Bapa bangsa Indonesia, Kau curahkan Nabi Pentakosta terjadi atas bangsa ini Tuhan Yesus, agar terjadi kegerakan yang luar biasa atas bangsa ini Bapa. Kami merindukan lawatan-Mu terjadi atas bangsa ini Tuhan Yesus. Kau pakai setiap gereja-gereja Bapa, tidak ada gereja-gereja yang terkotak-kotak Bapa. Bahkan kami minta Bapa setiap gereja-gereja bersatu untuk orang kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Ini sudah waktunya Bapa, gereja-Mu bersatu Bapa. Gereja-Mu hanya berfokus kepada-Mu Tuhan Yesus. Gereja tidak ada yang kepentingan sendiri. Gereja hanya berfokus akan kehendak-Mu Tuhan Yesus, mencari apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan Yesus, supaya gereja-gereja boleh bangkit di Indonesia ini Bapa. Bahkan gereja-gereja boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kau pakai gereja-gereja di bangsa ini Bapa untuk hormat kemuliaan nama-Mu, agar Indonesia menjadi contoh bagi bangsa-bangsa. Bahkan kemuliaan-Mu akan tercurah mulai dari Indonesia Tuhan Yesus. Pintu gerbang timur-Mu terbuka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahan setiap antikris boleh masuk ke Indonesia Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan sehati kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus sampai Kau datang di kedua kali Bapa. Sampai lawatan-Mu terjadi atas bangsa ini Tuhan Yesus. Kau pakai setiap anak muda-Mu Bapa. Generasi yang muda Tuhan Yesus. Generasi anak muda boleh bangkit Bapa. Generasi di mana Kau pakai partai muda yang terakhir, supaya boleh menyelesaikan setiap destiny-Mu Bapa. Kau pakai setiap anak muda-Mu Tuhan Yesus. Kau lawan anak muda-Mu Tuhan Yesus. Kau bangkitkan doa anak muda Tuhan Yesus. Terjadi Bapa. Kau pakai anak muda-Mu khususnya di GGB Tuhan Yesus. Api-Mu tercurah atas anak muda di GGB Tuhan. Gerakan yang luar biasa. Mulai dari gereja gerakan Pentakosta saat ini sampai hari ini datang dua kali Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa Bapa, khususnya generasi saat ini yang masih ada Tuhan Yesus. Mulai dari yang dewasa sampai yang anak muda Tuhan Yesus. Kau yang memberkati generasi ini Bapa. Generasi kami yang akan menyelesaikan setiap destiny-Mu Bapa. Generasi yang akan menyelesaikan setiap destiny-Mu Tuhan Yesus yang sudah Kau tetapkan Bapa. Gereja tidak ada yang biasa Tuhan Yesus. Kami minta lawatan setiap gereja di Indonesia Tuhan Yesus. Sudah waktunya Tuhan Yesus. Sudah waktunya Bapak. Gereja gerakan Pentakosta memiliki api yang daripada Tuhan Yesus. Kembalikan, pulihkan Tuhan. Kami berdoa Bapak, kami bersyukur Api-Mu Tuhan. atas sidang raya yang telah terjadi atas GGB Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapak boleh berjalan dengan baik dan lancar Bapak, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapak supaya gereja gerakan Pentakosta menjadi gereja yang bergerak di dalam Pentakosta Bapak. Api-Mu tercurah Bapak dari gereja gerakan Pentakosta sampai ke seluruh dunia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak telah melawat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Bapak. Bahkan setiap mereka yang hadir secara online Tuhan Yesus. Kau yang melawat setiap kami Bapak. Kau yang melawat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati yang terluka dibalut dengan darah Yesus. Setiap yang sakit di organ tubuhnya Kau berikan organ yang baru Bapak. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapak. Terima kasih.
setiap jemaatku yang memiliki kelemahan tubuh. Kuat. Kami percaya Bapak, oleh kuasa darah-Mu mereka sudah disembuhkan saat ini Bapak. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan. Setiap mereka yang memiliki jalan untuk Kau bukakan Bapak. Dalam nama Di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka yang tidak bisa melihat, Kau bukakan matanya Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus mata roh terbuka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hati yang hancur Kau balik Bapak. Pulihkan Tuhan. Pulihkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Bapak untuk setiap jemaatmu yang belum memiliki pekerjaan, Kau berikan pekerjaan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap mereka yang belum bisa datang Bapak, yang belum bisa beribadah karena pekerjaan, Kau juga melawat mereka, Kau yang berkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum kami pulang Bapak, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Dan sebelum itu kami akan berdoa menurut terang yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari semua kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita akan kembali masing-masing ke aktivitas kita, ke rumah kita. Haleluya, pertolongan kita ialah dalam nama Bapa dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai, memimpin, memelihara, akan memberkatimu mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kelak yang kedua. Saat Dia datang kedua kali dan datang mengangkatmu, menempatkanmu di tempat di mana Ia telah sediakan, yaitu di surga, dan di sanalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dengan